Salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada, dan khususnya jemaat GPD Sola Gracia, Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan, kita jumpa kembali dalam kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini Minggu tanggal 26 Februari 2023. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, saya mau berdoa, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh ada sebagaimana ada semua kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Dan di hari ini kami rindu dilawat Tuhan lewat firman Tuhan. Sebab itu urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan tayangan ini. Kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan baca renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara-saudara berada yang mendengarkan tayangan ini, saya akan membaca kitab Matius pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-28. Berkata demikian, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ayat yang kita baca ini adalah kisah tentang seorang perempuan Kanaan yang percaya. Yesus memberi apresiasi kepada perempuan ini dengan berkata, besar imanmu. Ada sesuatu yang Tuhan temukan pada pribadi perempuan Kanaan ini, sehingga Yesus berkata, besar imanmu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa perempuan Kanaan ini sedang menghadapi persoalan. Dia sedang menghadapi pergumulan. Tetapi di tengah persoalan dan pergumulan yang dia hadapi dalam hidupnya itu, dia tidak lari kepada manusia, tapi dia lari kepada Tuhan. Yaitu dia datang kepada Tuhan, itu pengertiannya. Dan ini ternyata poin yang paling mendasar, sehingga Yesus berkata, ibu, besar imanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberi pesan juga kepada kita. Kalau kita membaca secara keseluruhan perikop ini, bagaimana ketika perempuan ini mau datang kepada Yesus, dia banyak menghadapi tantangan, dia banyak menghadapi kendala-kendala, tetapi dengan tekadnya dia mau berjumpa dengan Yesus, dia terus menerobos itu. Saya tidak tahu saudara mungkin sedang menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup. Mari, perempuan Kanaan menjadi teladan. Di dalam kondisi yang sedang menghadapi persoalan pergumulan, dia mau datang kepada Tuhan. Dan pesan ini juga pun bagi kita, mari, kondisi keadaan apapun yang kita hadapi, sekalipun dalam keadaan sulit, kita tetap terus datang kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Poin yang kedua, ketika Yesus berkata, besar imanmu, adalah ketika Yesus berkata kepada perempuan ini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan Kanaan ini dia sadar bahwa dia bukan orang Israel. Dia orang Kanaan. Tetapi dia berharap belas kasihan Tuhan, agar supaya Tuhan mengasihi dia. Ini pesan kuat bagi kita juga saudara-saudara. Sebagaimana Kristus dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya. Tidak hanya dibatasi oleh orang tertentu dia mau mengasihi, ketika siapa yang mau datang padanya. Saudara, dikasihi Tuhan. Nah, sehingga itulah Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Iya, dia tahu dia orang Kanaan. Tetapi ketika dia mau datang kepada Yesus, dia percaya Tuhan pasti tolong dia. Poin yang ketiga adalah perempuan Kanaan ini memiliki kerendahan hati, saudara-saudara. Di mana letaknya? Ketika Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Iya. Saudara, secara manusia bisa saja dia tersinggung, saudara-saudara. Karena perempuan ini disetarakan dengan anjing. Tetapi karena dia mau datang dengan kerendahan hati, dia menghiraukan itu. Saudara-saudara, iya. Dia menghiraukan itu, dan ini adalah bukti dari kerendahan hati dari seorang perempuan Kanaan. Sehingga ketika dia disejajarkan seperti anjing, dia tetap tidak berhenti langkahnya. Saudara-saudara, dia tetap tidak berhenti niatnya datang mau berjumpa dengan Yesus.
Saudara, terkadang persoalan dalam hidup bisa saja menghambat kita datang kepada Yesus. Apa terlebih kalau ketika kita menghadapi masalah lalu kemudian kita tersinggung, kita akan marah. Iya. Tetapi perempuan Kanaan ini tidak, saudara-saudara. Dan ini menjadi teladan. Bahkan perempuan ini berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, sebagaimana orang yang berharap belas kasihan, dia tidak menuntut banyak. Iya. Dia tidak menuntut banyak. Dia terserah Tuhan mau apain dia, remah-remah sekalipun juga, nggak apa-apa Tuhan. Nggak apa-apa. Asal saja saya bisa berjumpa dengan Engkau. Nggak apa-apa Tuhan. Dan akhirnya Yesus berkata, Ibu, besar imanmu. Puji Tuhan Bapak Ibu, dimanapun saudara berada mendengarkan tayangan ini, saya mau sampaikan pesan firman Tuhan bagi kita. Mari. Ada hal yang menarik yang menjadi pesan firman dari perempuan Kanaan yang percaya ini. Di tengah pergumulan, dia mau datang kepada Yesus. Ada tantangan, dia terus menerobos. Dia seolah-olah dikecilkan. Tetapi dia tetap rendah hati. Dia tidak marah, dia tidak tersinggung. Tetapi dengan satu tekad, saya mau berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika berjumpa dengan Tuhan, ada mujizat yang terjadi. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa biar kiranya Tuhan tolong saudara-saudara. Keadaan apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, saya percaya. Ketika kita memiliki tekad seperti perempuan Kanaan ini, tidak menyerah, terus melangkah maju, ada tantangan, ada kendala, tidak stop, tidak putus asa, maka saya percaya, tidak hanya kepada perempuan Kanaan ini Yesus berkata, besar imanmu, tapi kepada engkau juga. Kepada ibu bapak sekalian yang ada dimanapun saudara mendengarkan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Roh Kudus meteraikan firman-Nya di dalam kita. Mari saya mau berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Meteraikan itu di dalam hati, dalam pikiran, dan berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami menyadari dalam hidup kami, ada banyak hal yang kami hadapi, tantangan, ujian, persoalan, pergumulan sekalipun. Lewat firman Tuhan kami diingatkan. Menjadi sebuah teladan seperti perempuan Kanaan yang percaya. Dia dihalangi. Dia menghadapi persoalan yang besar, yang berat, tetapi dia mau datang kepada Tuhan. Tuhan menolong dia. Kami pun juga demikian. Terima kasih Bapak, hamba berdoa untuk jemaat GPI Sola Gracia dimanapun mereka berada. Berkati hidup pribadi dalam kehidupan keluarga. Kami serahkan semua mereka dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan jadi bagian mereka. Berkat jasmani, berkat rohani jadi bagian setiap mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami syukurkan akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara. Salam saya untuk keluarga yang ada di rumah atau orang-orang yang ada di samping saudara-saudara. Amin. Tuhan memberkati.